Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syaiful Afa. Kita di pertemuan yang pertama setelah UTS ini ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan bahagia, terus juga bermanfaat. Kemarin saya lihat materinya udah sangat bagus. Banyak yang podcastnya kayaknya udah cocok jadi podcaster terkenal. Cuman mungkin gini ya, karena teman-teman basicnya adalah bukan penyiar atau bukan seorang komunikator yang ahli atau ya emang basicnya bukan ke sana ya mungkin ada beberapa kekurangan. Saya pun juga kalau disuruh bikin podcast mungkin nggak sebaik teman-teman gitu ya. Tapi di sini materi selanjutnya tentang komunikasi. Jadi di beberapa pertemuan ke depan kita fokus tentang komunikasi, yaitu mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Apa itu komunikasi pemasaran? Lalu bagaimana cara pengelolaannya? Terus apa sih yang akan kita pelajari? Coba kita lihat. Apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, di materi kali ini? Yang pertama adalah peran komunikasi bagi pemasaran. Yang kedua, bauran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran itu apa aja sih alat-alat yang dipakai, lalu caranya bagaimana, nanti akan kita bahas. Yaitu cara kerja komunikasi pemasaran. Bauran itu kan mix ya, campuran atau bauran itu apa ya, campuran komponen-komponen yang dia ini menjadi eh, bahan sebagai alat komunikasi seperti itu. Bauran itu seperti itu. Lalu selanjutnya apa langkah-langkah utama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif? Bagaimana sih step-step cara melakukan komunikasi yang efektif? Lalu bagaimana bauran komunikasi harus ditetapkan dan dievaluasi? Lalu apa yang dimaksud dengan program komunikasi pemasaran terintegrasi atau integrated communication marketing? Jadi 6 ini adalah yang apa yang akan kita bahas. Teman-teman tahu apa-apa saja dari ke-6 ini yang harus dikuasai. Mungkin penjelasan dari materi ini seperti biasanya, saya tidak begitu detail ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, ketika Google Meet minggu depan langsung ditanyakan ya. Oke, next. Langsung saja ke materi komunikasi pemasaran. Ada satu quote di sini dari Lakoka. You can have brilliant ideas, but if you can't get them across, your idea won't get you anywhere. Jadi, ketika kamu mempunyai ide yang sangat bagus, ide atau produk atau jasa atau apapun, ketika apa yang Anda miliki ini sudah sangat bagus, sangat brilian, tetapi ketika kamu tidak bisa menyampaikannya, get them across, jadi menyampaikan kepada orang, salah penyampaian atau salah penerimaan, your idea won't get you anywhere. Jadi idemu, produkmu atau jasamu itu nggak akan bisa kemana-mana, nggak akan bisa membawamu kemana-mana. Ya udah kalian berdua antara produk dan kamu itu stagnan di situ. Contohnya teman-teman nih, yang jomblo nih ya, mungkin kamu punya setiap orang pasti punya kelebihan, setiap orang pasti punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mempunyai kelebihan tuh nggak ada. Jadi pasti ada itu. Semuanya pasti ada. Temukanlah kelebihan itu. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan kelebihannya, sudah mempunyai eh, sesuatu yang bisa dibanggakan atau sesuatu yang bisa jadi daya tawar, tetapi teman-teman tidak bisa menyampaikannya, orang-orang nggak tahu ya, taunya teman-teman nggak bisa apa-apa kayak gitu. Kayak apa namanya? Ya emas, kalau dia itu dipendem, nggak ada yang tahu itu emas. Tapi kalau emas itu disampaikan kepada orang, orang pasti akan pada tahu. Emas ataupun sesuatu yang bagus atau sesuatu yang jelek, itu kalau cuma dipendem nggak ada yang tahu. Tapi ketika itu disampaikan, ada caranya menyampaikan yang bagus, itu bisa berubah. Komunikasi ini sangat penting. Nanti kita akan coba bahas bauran-bauran komunikasi dari pemasaran. Apa sih bedanya pemasaran dan komunikasi pemasaran? Kalau pemasaran itu kan lebih ke tahap-tahapan atau apa saja sih yang bisa menarik, yang bisa membuat orang cinta, yang bisa membuat orang action terhadap satu produk, jasa atau diri orang, itu pemasaran.
Lalu komunikasi ini bagaimana dua barang ini mereka tersambung. Komunikasi ini kayak jalurnya, kabel ya, gitu. Nah, di sini sebagian besar pemasar, kalau dulu ya mungkin pertanyaannya apakah perlu kita mengkomunikasikan atau enggak kayak gitu kan ya. Mungkin pertanyaannya bukan seperti itu, tapi kalau yang sekarang pemasar itu lebih kepada apa yang disampaikan, bagaimana dan kapan menyampaikannya atau mengatakannya, kepada siapa dan seberapa sering. Ini adalah pertanyaan utama pemasaran. Apa yang disampaikan? Jadi apa yang disampaikan ini adalah isi dari komunikasi. Kalau komunikasi itu kontennya, konten yang disampaikan itu apa? Ketika produk, oh yang disampaikan kegunaan, yang disampaikan manfaatnya, yang disampaikan deskripsinya, warnanya, dan bla 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 itu kan adalah apa yang disampaikan atau konten informasinya. Lalu bagaimana dan kapan? Bagaimana itu caranya kita mengkomunikasikan? Apakah kita lewat SMS, WA langsung? Jadi konten kita itu kita sampaikan gimana? Terus kapan? Apakah malam hari, pagi hari, siang hari, saat mendung, saat hujan atau apa gitu ya. Ini mungkin ya, saya pakai contoh yang ringan aja. Ketika teman-teman sedang PDKT ini, karena teman-teman ini, seusia dengan saya, jadi saya masih relate dan kita pakai contoh-contoh yang sederhana saja. Ketika teman-teman lagi PDKT atau teman-teman lagi pengen, mendekatkan diri kepada seseorang, bagaimana dan kapannya itu kan penting juga ya. Misalkan, lewat telepon dengan lewat chatting gitu. Ada orang yang suka lewat telepon, komunikasi langsung, ada yang orang yang suka chatting atau screen screen time-nya itu dia tinggi gitu ya. Ada orang seperti itu. Ada orang yang nggak suka lewat chatting, sukanya lewat telepon aja, das gitu. Ada. Jadi teman-teman itu tahu orang-orang ini atau sasarannya ini dia itu karakternya seperti apa. Lalu kapan menyampaikannya? Apakah malam hari, sore, siang, atau kapan? Karena pasti berpengaruh kalau malam itu orang istirahat, kalau siang itu orang sedang bekerja, atau kalau pagi orang baru bangun masih fresh, jadi gitu. Jadi momen dan juga why apa itu namanya, bagaimana matter caranya itu juga berpengaruh terhadap hasil dari komunikasi ini. Jadi apa yang disampaikan juga berpengaruh dengan apa namanya, dengan jadi bagaimana menyampaikan dan kapan menyampaikannya juga berpengaruh. Terus kepada siapa? Kepada siapa ini sasarannya. Ketika kita berkomunikasi kepada dosen, ketika kita berkomunikasi kepada teman, orang tua atau pelanggan, pelanggan A, B, C, pelanggan laki-laki, pelanggan perempuan, pelanggan usia tua, pelanggan orang yang gimana, itu kan pasti akan jadi pertimbangan. Oh, kalau berkomunikasi dengan anak-anak, dengan berkomunikasi dengan orang dewasa itu pasti berbeda. Jadi, gimana caranya? Tentukan dulu. Nanti kita akan coba. Dan seberapa sering? Ada orang yang emang dia itu mendapatkan informasi sering itu ya suka, ada yang sangat terganggu dengan itu. Jadi pikirkanlah ini. Jadi komunikasi itu tidak hanya kita menyampaikan kepada orang, tidak. Itu bukan komunikasi namanya, itu hanya memberikan informasi. Tapi ketika komunikasi, kita juga harus berpikir tentang lawan atau lawan main kita. Lawan main kita itu menerima atau enggak, itu namanya communication. Jadi ada hubungan dua arah. Nanti kita coba lihat bagaimana sih skema komunikasi. Nanti akan kita bahas. Jadi ini yang penting juga ya. Jadi apa, bagaimana, kapan, kepada siapa, dan seberapa sering. Ini pertanyaan dasar 5W1H. Ketika teman-teman pengen melakukan sesuatu apapun, coba kembangkan dari 5W1H itu. Semakin banyak rasa penasaran teman-teman itu juga akan semakin berpengaruh pada apa yang teman-teman dapat. Kejelian, sekali lagi pemasaran itu bukan sesuatu yang eksak, tapi sesuatu yang dinamis. Dia itu akan selalu bergerak, akan selalu berubah, dan bergantung kepada siapa yang menggunakan alat ini, siapa yang menggunakan alat pemasaran ini, seperti itu. Kita harus berlatih dan membuka cakrawala. Nah, di bab ini juga akan dibahas cara kerja komunikasi dan apa impact-nya bagi perusahaan. Jadi teman-teman di sini nanti kita itu bukan sebagai pelaku saja, tetapi kita juga sebagai penikmat dari cara pemasaran ini. Kenapa? Kita yang melakukan, kalau kita tidak menikmati caranya, feel-nya itu akan hilang. Seperti itu. Pemasaran, komunikasi pemasaran ini, teman-teman itu harus sudah masuk dulu ke dalam
sistem, ke dalam, produk, ke dalam apa namanya, apa yang disampaikan itu. Memahami, jadi kalau teman-teman nggak paham apa yang disampaikan ya akan susah. Susah untuk apa? Ketika ada komunikasi itu tidak bisa menimpali. Jadi kemarin saya lihat di podcast itu, komunikasinya itu ada yang nyambung, ada yang, mereka berkomunikasi tetapi mukanya itu kayak ya udah jalan sendiri gitu, nggak ada kayak, tektokan, nggak ada kayak komunikasi, ya itu bukan komunikasi namanya, itu cuma nggak tahu apa namanya. Tapi ada juga yang bagus yang dia itu ketika komunikasi ya lawan bicaranya ditatap, terus tahu dengan temennya, terus bisa mencairkan suasana, ada, eee, ketika suasana harus naik dinaikkan, ketika ada diturunkan temponya atau apa gitu, banyak sekali teori komunikasi, makanya sampai ada jurusan komunikasi sendiri-sendiri. Tapi sebagai pemasar, teman-teman juga harus tahu nih, bagaimana cara memasarkan atau mengkomunikasikan produknya, itu penting. Selanjutnya, komunikasi pemasaran. Nah, perannya ini komunikasi ini bagi perusahaan itu apa? Pertama, dia itu tugasnya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan. Ada tiga utama nih. Jadi menginformasikan, pertama itu memberikan informasi, lalu membujuk dan mengingatkan. Membujuk ini berbeda ya. Membujuk ini lebih kepada bagaimana kita menarik orang itu agar dia itu mau, agar dia itu merasa suka, cinta kepada produk atau jasa. Diri teman-teman itu juga satu produknya diri teman-teman yang harus pasarkan, sama seperti itu ya. Menginformasikan itu kita menyampaikan, jadi memberikan informasi kepada halayak, kepada orang, kepada sasaran, kepada target kita, "Ini loh saya, ini loh produk saya, ini loh, jasa saya, ini loh jasa saya, apa itu jasa saya, bergunanya kayak gimana, caranya dia bekerja seperti apa, SOP-nya, lalu, apa lah, jadi di situ karakteristiknya, demografinya itu kita sampaikan, menginformasikan. Selanjutnya membujuk. Membujuk itu juga ada berbagai cara. Ada yang membujuk secara, frontal keras, "Ayolah beli, ayolah datang, ayolah terima aku," gitu ya. Ada yang membujuk seperti itu. Ada yang membujuknya dengan cara soft, ada yang cara membujuknya mungkin dengan cara, eee, pelan-pelan gitu ya. Dengan cara, memberikan satu, apa namanya, pancingan-pancingan, terus memberikan satu contoh, memberikan satu, apa namanya, rasa nyaman gitu ya. Nah, itu jadi membujuk itu tidak hanya selalu dengan yang, kentara. Kadang-kadang kalau apa namanya, sesuatu yang misterius, yang tidak kentara itu justru malah bisa ngena bujukannya seperti itu. Karena orang yang dibujuk juga pasti sudah tahu, "Ah, ini saya sedang dibujuk nih." Jadi teman-teman jangan menganggap lawan, kita atau bukan lawan ya, orang yang kita ajak komunikasi itu ya lawan-lawan komunikasi kita itu, dia bodoh. Jadi jangan anggap seperti itu. Anggaplah orang yang kita sasar itu semuanya juga tahu. Cuman bagaimana membujuknya dengan cerdas itu yang harus kita pahami. Jadi anggaplah mereka juga semua sudah tahu. Kita membujuk itu jangan menganggap, oh dia pasti nggak tahu nih kalau sedang saya rayu. Dia nggak tahu kalau sedang saya prospek. Jangan seperti itu kan merendahkan malah ya. Jadi anggap semua dia orang tahu kalau sedang kita bujuk. Lalu konten kita membujuk, cara kita membujuk itulah yang menjadi kuncinya. Setelah membujuk dia mau, terus, memakai berulang-ulang, kita mengingatkan. Komunikasi juga berperan sebagai pengingat. Jadi ketika kita sudah tahu produk, terus kita sudah mau mencoba nih, membujuk kan tadi tujuannya mau mencoba atau menyukai produk. Kita kan sudah menyukai atau sudah memakai produk itu, ketika berjalan lama kita selalu mengingatkan, itulah gunanya iklan. Nanti kita bahas ya, kenapa iklan itu orang sudah terkenal tetapi dia, masih muncul terus dan selalu bayar terus, itu ya salah satu caranya adalah untuk mengingatkan. Jadi ketika menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan. Ketika teman-teman produk baru, menginformasikan. Ketika orang sudah pada tahu, membujuk. Ketika sudah memakai, diingatkan, seperti itu. Apa yang diinformasikan, dibujuk, dan diingatkan adalah produk dan merek. Jadi tidak hanya produk tetapi juga merek. Merek itu fungsinya apa? Sebagai identitas atau pengenal kita kepada orang. Ketika kita ngomong Sanyo, oh itu berarti pompa air. Oh itu merek yang sudah sangat melekat. Jadi kayak sampai orang-orang Jawa itu kan kalau nyebutnya pompa air itu ya Sanyo, nyebutnya odol itu ya
Odol itu merek ya, pasta gigi itu odol gitu ya orang Indonesia. Terus banyak sekali yang lain. Itulah produk dan merek. Lalu selanjutnya menunjukkan kepada konsumen bagaimana dan mengapa. Jadi bagaimana dan mengapa produk itu atau merek atau barang jasa itu digunakan oleh siapa, di mana dan kapan. Jadi sama kayak tadi yang dibahas di awal itu ya. Bagaimana dan mengapa ini adalah salah satu cara untuk membujuk dan juga mengingatkan. Orang tuh kadang-kadang tahu, oh, saya gunanya seperti ini, tapi ketika kita menginformasikan secara lebih detail, orang akan lebih puas, orang akan merasa dituntun. Orang tuh pada dasarnya ya, semua orang itu suka ketika kita diberikan informasi yang jelas, lengkap dan tanpa bertanya-tanya kayak gitu. Nah, ini produk kayak gini digunakan untuk apa sih gitu. Oleh siapa sih? Apakah semua orang bisa? Lalu di mana dan kapan? Nah, ketika orang pada tahu nih, oh, saya cocok ini pakai ini. Nah, itu akan menjadi uh, satu keuntungan bagi satu produk. Jadi komunikasi itu menyampaikan, menginformasikan, membujuk tentang tidak hanya kontennya, tetapi bagaimana menggunakan dan mengapa menggunakan ini, keuntungannya dan kekurangannya tetap harus disampaikan. Kenapa kekurangan disampaikan itu penting? Karena orang itu pasti mereka sadar setiap apapun, setiap barang itu pasti ada kekurangannya. Mereka pengen tahu nih, barang ini kekurangannya apa. Jadi mereka bisa mengantisipasi. Mereka bisa membandingkan kekurangannya si A dan si B ini mana yang lebih bisa ditolerir seperti itu. Semua orang pasti sudah tahu. Jangan sampai kita menyembunyikan itu. Kenapa? Ketika kita menyembunyikan, oh berarti ini seperti berbohong atau ada sesuatu yang ditutupi. Anggaplah semua orang itu sudah cerdas dan sudah tahu. Jadi ketika kita membanggakan orang, ketika kita menghargai orang, orang itu akan merasa dihargai dan mereka akan lebih mudah tertarik. Anggaplah semua orang cerdas. Nah, makanya ketika kita menyampaikan informasi, penting untuk kita juga menyampaikan kekurangan kita. Ketika kita interview pun pasti akan ditanya, kekurangan Anda apa? Apa yang kekurangan Anda? Nah, di sini itu harusnya kita bisa menjawab kekurangan yang mungkin lebih bisa ditolerir oleh orang. Kamu PDKT sama orang, 3 orang nih. Sebenarnya kita itu bukan mencari kelebihan dari ketiganya. Kayaknya ya mungkin kalau cowok-cowok atau perempuan ini ketika berdekatan dengan 3 orang, kita itu yang seharusnya kita cari itu bukan kelebihan dari 3 orang ini, tetapi apa? Kekurangan dari ketiga orang ini mana sih yang paling bisa ditolerir seperti itu. Itu penting. Itu kadang-kadang yang tidak terfikirkan oleh orang-orang. Ya udah kita sampaikan yang baik-baik gitu. Padahal itu adalah satu jebakan di mana secara psikologi orang itu pasti sudah tahu kalau setiap apapun ada kekurangannya kan ya. Oke, selanjutnya membangun merek dan menciptakan citra merek. Jadi ada peran komunikasi yang lain itu membangun merek dan menciptakan citra merek. Contohnya citranya yang sudah bagus adalah Apple, terus juga apalagi Toyota, itu sudah mempunyai citra-citra yang baik. Awal mereka berdiri, itu juga mereka tidak langsung serta-merta blek langsung jadi merek yang bagus, enggak. Jadi mereka membangun dulu tuh dari awal. Tapi membangun ini juga harus disertai produknya juga ya. Jadi tetapi ketika produknya bagus tidak disampaikan dengan bagus, mereknya tidak akan terbangun. Teman-teman sampai sekarang mungkin tidak akan bisa sebagus seperti saya ceritakan tadi, sebagus apapun emas ketika dia dipendam dan tidak diinformasikan, warnanya kuning, itu bisa jadi orang akan menyangka itu sesuatu yang lain, sesuatu yang jelek gitu ya. Kuning itu kan juga ada yang jelek, ada yang bau itulah ya itulah. Nah, tetapi ketika itu diinformasikan, oh itu barang berharga kuning itu, orang bisa menyangka, oh itu emas, akan saya ambil gitu kan ya. Jadi merek itu juga dibangun tidak hanya dengan kata-kata yang bagus itu enggak, tetapi tetap juga harus kualitasnya yang bagus. Tetapi kualitas bagus pun kalau tidak disampaikan dengan komunikasi yang bagus juga akan menjadi sia-sia. Jadi can't get them across anywhere, can't get you across anywhere. Jadi nggak akan kemana-mana gitu. Nah, jadi membangun terus menciptakan citra. Nah, ini membangun merek dan menciptakan citra ini juga pasti akan berpengaruh pada penjualan. Jadi kalau mereknya bagus, citranya bagus, baik gitu, akan mendorong penjualan yang bagus dan mempengaruhi nilai pemegang saham. Ini sudah pasti. Makanya seperti kemarin di beberapa kelas itu saya sampaikan, kalau film-film Korea atau dimanapun itu nama baik itu sangat penting. Nah, jadi komunikasi yang bagus kepada orang itu juga sangat penting untuk menjaga
kualitas merek ini. Selanjutnya, marketing. Apa saja sih yang dipakai untuk melakukan komunikasi marketing ini? Ada 8 di sini. Nah, setiap kontak merek memberikan kesan yang bisa memperkuat atau melemahkan pandangan pelanggan terhadap perusahaan. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika kita terlalu banyak memberikan yang positif, itu justru menjadi jebakan. Kita harus memberikan sesuatu yang bisa ditolerir. Tetapi juga beda caranya ya, beda alat, beda yang kita sampaikan. Misalkan periklanan, iklan siaran atau iklan di TV yang cuma 15 detik atau 30 detik itu akan berbeda ketika kita melakukan talk show. Jadi kalau talk show event gitu ya, itu kita bisa bercerita selama 2 sampai 3 jam gitu kan. Jadi kita bisa menjelaskan secara lebih rinci. Nah, posisi di mana sih kita harus menyampaikan sesuatu kekurangan atau sesuatu yang harus ditolerir itu ya pada event ini. Tapi kalau di iklan ya cuma 15 detik kita menyampaikan kekurangan, nah itu juga tidak tepat. Jadi tetap harus diperhatikan alatnya. Tadi kan di awal juga sudah dijelaskan. Alatnya itu juga penting. Alatnya itu kan bagaimana kita menyampaikan ya. Bagaimana kita menyampaikannya lewat apa itu kan juga penting. Nah, di sini apa aja sih yang 8 itu? Yang pertama itu melalui media periklanan. Media periklanan ini ada yang apa namanya? Visual, audio visual, terus teks dan macam-macam. Ada yang periklanan cetak, iklan siaran. Iklan siaran itu yang kalau kita iklan di TV itulah built-in, itu brosur, booklet, poster, leaflet, billboard, videotron, sosmed ads dan yang lain-lain. Itu periklanan siaran. Nanti juga ada siaran yang lainnya, tetapi periklanan di sini mempunyai karakter sendiri. Dia itu menyampaikan produk, lalu juga mengingatkan. Jadi kalau siaran itu kan sering kita lihat di kondisi-kondisi yang kita tidak apa namanya tidak menyangka gitu ya, tidak fokus. Tapi kalau event misalkan event Honda Fair gitu atau Honda apa, itu kan udah jelas-jelas dia itu siarannya Honda. Kita datang ke sana, oh berarti kita ada intention ke sana ya gitu. Tapi ada juga yang iklan cetak, iklan siaran kita lagi nonton TV, ibu-ibu ini yang lagi nonton Aldebaran, terus tiba-tiba ada di situ pemainnya itu minum kopi, ya itu kan juga salah satu iklan itu kan ya. Istilahnya tuh built-in itu kalau yang sering kita dengar itu kayak gitu. Itu kan juga bagaimana menyampaikan. Jadi di situ kan walaupun enggak langsung pakailah produk ini gitu enggak ya, tetapi kan dia cerita tuh, dia memakai. Jadi kita sadar terus kita kayak oh, ini produknya seperti ini, digunakan seperti ini, ada si siapa namanya, ketokohannya kayak gitu, itu periklanan. Yang kedua itu acara promosi. Acara promosi ini bisa berbagai cara ya, ada kontes, permainan, undian, lotre, sampling, pameran, demonstrasi, terus program berkelanjutan. Jadi acara promosi ini yang lebih apa namanya umum dan bersifat jangka panjang atau mungkin tidak hanya kalau iklan tadi kan bisa cuma lewat gambar atau lewat tulisan toh atau cuma lewat video yang cuma sebentar gitu. Nah, kalau acara promosi ini lebih bisa menyampaikan secara detail. Atau mungkin menyampaikan ciri untuk membangun merek itu feel-nya. Kalau misalkan ya kita produk extra joss nih, contohnya nih kita pakai satu produk extra joss. Dia itu dipakai oleh orang-orang yang suka berolahraga. Jadi dia itu menciptakan, mengkomunikasikan mereknya dia, mengkomunikasikan produknya dia. Kalau produk saya ini bisa menambah stamina gitu kan ya. Jadi kalau orangnya habis capek minum ini seger lagi gitu kan. Itu lewat acara olahraga kayak gitu kan ya, permainan gitu kan. Jadi dia tidak disampaikan secara langsung tetapi implisit seperti itu. Itu acara promosi. Selanjutnya event olahraga, festival, hiburan, tur pabrik ya, musim perusahaan, museum, terus juga aktivitas jalanan. Jadi kalau event ini mungkin kalau acara promosi tadi khusus ya, dia bercerita atau pameran menampilkan produknya, kegunaannya, programnya berkelanjutan. Tapi kalau event ini tapi yang saya ceritakan tadi olahraga mencirikan contohnya extra joss tadi. Jadi ada mungkin ketersinggungan antara acara promosi dan event ini banyak karena kalau di Indonesia ini saya pakai yang dari luar negeri ya. Kalau di Indonesia itu kadang kita blur nih. Jadi di acara olahraga itu ada eventnya atau diselenggarakan oleh apa kayak gitu. Jadi dua bauran ini saling bersinggungan.
dan pasti bersinggungan biasanya ya. Selanjutnya humas dan publikasi. Humas dan publikasi ini ada seminar, pidato, laporan tahunan, donasi, kegiatan sosial, lobby, majalah perusahaan, dan lain-lain. Ini lebih ke penyampaian secara satu arah, kayak gitu. Jadi kayak kita ya sama caranya itu bauran komunikasi itu sama. Jadi kayak kedelapan ini tuh bisa kita pilih mana sih yang cocok untuk produk kita. Misalkan nih warung makan atau kafe atau restoran cocok nggak sih kita sampaikan dengan pidato atau kita sampaikan dengan olahraga, festival, atau kita endorse apa gitu kan eh, bisa juga bisa. Cuman kayaknya kan ada sesuatu yang pas. Kalau warung makan itu misalkan caranya dengan ketika ada event dia memberikan satu makanan. Jadi dia itu menjadi penyelenggara penjamin khusus apa namanya konsumsinya kayak gitu kan itu bisa seminar terus biasanya kalau snack-snack itu kan juga satu itu sama itu. Jadi snack itu terus snack seminarnya itu apa itu juga salah satu pemasaran melalui produknya dia. Jadi dikomunikasikan dengan baik melalui seminar oh bla 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 itu bisa. Kegiatan sosial itu juga oh berarti perusahaan ini ada rasa sosialnya. Mungkin seperti itulah caranya ya. Lalu ada online dan media pemasaran digital. Situs web, email, iklan pencarian atau Google Ads dan yang lain-lain ya ikan display, blog perusahaan, sosial media dan lain-lain. Ini salah satu caranya yang sekarang sudah lazim dipakai, jamak dipakai seperti ini. Ini dia periklanan apa namanya? Tapi secara independen. Jadi kalau mungkin iklan tadi kita buka YouTube ada iklan ya. Kalau ini online dan media pemasaran digital ini lebih ke kalau misalkan kita nyari terus searching kita ketemu masuk ke blog kita nah kayak gitu itu lebih ke bagaimana kita mengkomunikasikan barang kita di blog itu di situs web kita memberikan email ini adalah salah satu cara. Selanjutnya adalah pemasaran mobile, online marketing, sosial media marketing, hampir mirip dengan media pemasaran digital, teman kalau mobile ini uh, lebih khusus gitu ya. Nanti kita akan coba bahas di belakang kriteria-kriteria dari bauran komunikasi marketing ini atau karakteristiknya seperti apa sih itu. Lalu ada pemasaran langsung, ada katalog, mailing list, telemarketing, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, customer relationship management. Ini juga kalau teman-teman biasanya ditelepon untuk saya dari asuransi A atau saya dari apa gitu kan ditelepon. Itu juga pemasaran langsung. Terus pemasaran pribadi ini pertemuan penjualan atau promosi penjualan secara langsung door to door ke orang-orang itu kan yuk ada namanya penjualan pribadi. Tetapi nggak semua produk itu bisa dilakukan dengan hal ini. Karena apa? Biayanya sangat mahal dan juga mungkin personal banget gitu ya. Tapi apa keuntungannya? Nanti akan kita coba di belakang karakteristiknya. Selanjutnya ada proses komunikasi. Tadi di slide kedua kalau nggak ketiga kita berbicara tentang bagaimana komunikasi itu berjalan. Jadi disinilah elemen proses komunikasi. Kita harus memperhatikan skema ini. Jadi sender, kita sebagai perusahaan itu sender ya, menencoding. Encoding itu kita mencerna apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan. Pelanggan ini masuk ke receiver ya, receiver yang biru paling kanan. Jadi kita menencoding dulu nih, kita memetakan dulu nih. Jadi si pengirim ini memetakan dulu apa yang dibutuhkan, apa yang ingin kita sampaikan, bagaimana cara yang cocok. Kita melakukan encoding dulu, kita memetakan dulu. Ketika sudah ketemu, lalu kita tetapkan message pesannya melalui media apa. Di situ kan message di tengah, medianya menyeluruhi message di situ kan maksudnya media ini menaungi pesan. Jadi tadi si sender yang paling kiri hijau itu, sender ini melakukan pengkodingan dulu. Apa sih yang dibutuhkan, bagaimana caranya apa gitu, di-coding dulu, terus disampaikan melalui message medianya ini, lalu di-decoding. Jadi yang tadi maksud dari sendernya itu setelah encoding tadi di-decoding ulang, dimasukkan kepada atau diberikan kepada receiver atau penerima atau pelanggan. Jadi message-nya ini pesannya ini melalui media ini diterjemahkan kepada pelanggan.
melalui proses decoding. Apakah akan selalu sama sesuai dengan yang dimaksudkan sender ini? Jadi pesan dari sender ini di-encoding-kan ke message media, ke decoding ini, sampai ke receiver ini, apakah selalu sama dengan si pengirim? Tentu, tidak selalu sama ya, karena apa? Ada keadaan di mana si receiver ini belum tentu sama mulai dari demografinya, ketika dia tinggal di mana, terus kondisi psikologisnya, terus juga bermacam-macam lah. Makanya dibutuhkan encoding dan decoding yang pas, message dan juga medianya harus juga pas. Lalu semua itu dipengaruhi apa, oleh noise. Noise ini adalah sesuatu yang bisa mengganggu proses komunikasi ini. Noise itu tidak hanya suara berisik ya. Kalau kita komunikasi secara verbal langsung ngobrol gitu ya, noise-nya itu ya suara yang luar berisik itu. Tapi ketika teman-teman menyampaikan melalui media yang lain, media cetak atau apa gitu, noise-nya itu tidak hanya selalu berupa suara yang riuh, itu enggak. Tetapi misalkan noise-nya itu dari diri si pelanggan. Dari diri si pelanggan dia sedang gundah gulana, nanti bisa jadi pesannya itu akan berbeda pada maksud yang disampaikan. Contohnya gambar, kita melalui gambar. Gambarnya ini warnanya itu terlalu mencolok atau warnanya pucat, nah itu juga termasuk noise. Atau kontennya itu tidak pas dipasangnya di mana, itu juga noise. Noise itu akan berbagai macamnya. Kalau kita pelajari ini satu jurusan sendiri nih, komunikasi. Nah, oke, setelah dari sender, pengirim itu memetakan tadi, mengencoding tadi, terus diciptakanlah sebuah message melalui media, lalu di-decoding, ditransfer ulang, diterjemahkan oleh receiver. Nah, di sini receiver akan memberikan respon dari message itu. Apakah responnya itu diterima atau tidak, atau responnya itu seperti apa? Positif, negatif, diterima atau tidak, atau bla bla bla, banyak banget ya responnya ini. Lalu si receiver ini memberikan feedback kepada sender. Tetap di proses komunikasi semua ini ada noise-nya, responnya juga ada noise, feedbacknya juga ada noise. Bisa jadi yang disampaikan oleh receiver ke sendernya ini apa namanya tidak tepat. Jadi maksudnya si pelanggan kita itu A, ternyata si kita sebagai produsen itu menangkapnya B, itu juga bisa jadi karena apa? Ada noise di situ. Jadi kita meminimalisir noise, kita harusnya yang lebih dipelajari adalah noise-nya. Jadi tetap ini semuanya penting, encoding penting, message dan medianya penting, tapi noise-nya juga perlu diperhatikan, responnya, feedback-nya, dan yang lain-lain. Ini adalah elemen pada saat proses komunikasi. Next. Tadi ada respon, hierarki respon model. Bagaimana si receiver ini menerima pesan kita. Di situ ada 3 stage atau 3 apa ya, 3 langkah atau 3 tahapan atau 3 undaan itu apa ya, 3 stage gitulah ya. Apa namanya ya? Tingkatan gitu ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan behavior. Kognisi itu lebih kepada bagaimana kita mengenali, bagaimana kita merespon. Jadi level kognitif ini hanya pada level indera, biasanya kayak gitu ya. Jadi kognitif itu level indera luar gitulah ya gampangannya. Jadi bagaimana kita menerima pesan itu secara kognisi. Ada 4 model di sini. Pertama AIDA, terus Hierarchy of Effect Model, Innovation Adoption Model, Communication Model. Tapi yang banyak dipelajari di Indonesia atau di mana-mana itu yang sepertinya ya yang paling sering dipakai dipelajari itu yang AIDA ini karena lebih simpel, atau saya kurang tahu. Di banyak penelitian ini AIDA ini yang paling gampang mungkin ya. Jadi yang pertama itu ada kognitif atau kognisi. Jadi dia itu tahapan ketika ada informasi kita menerima dulu nih. Terus kita tertarik gitu kan, atau apa namanya? Memberikan attention. Attention ini contohnya pakai AIDA ya, kita langsung terapkan pada AIDA. Kita memberi attention atau perhatian kepada satu informasi tersebut. Ketika kita ada baliho gitu ya. Pertama harus dia yang menarik perhatian orang. Bisa dari warna, tulisan, atau informasi yang
menggugah ya, biasanya viral itu ya pertama juga dari attention dulu. Nah, setelah attention, terus dia ternyata isinya bagus, masuk ke level kedua yaitu affective. Affective itu affection. Affection itu lebih ke rasa. Rasa itu adanya di dalam hati. Jadi affection itu kasih sayang atau rasa gitulah pokoknya intinya. Nah, jadi setelah kita kognitif, kita melihat, kita membau, kita mendengar, kita merasakan, nah itu kan kognitif ya. Terus kita memberikan perhatian ke sana kan, kognitif itu yang diincar kan indera itu. Nah, lalu kita masuk ke dalam hati, affection. Affection itu cinta artinya, affective gitu kan ya. Di situ ada interest. Interest itu tertarik, ketertarikan nih. Ketika kita sudah memberikan perhatian, tek gitu kan, kelihatan terus, oh saya tertarik nih, interest nih. Setelah saya tertarik, lalu ada keinginan atau desire eh, untuk jadi belum ke actionnya ya. Jadi ketika tertarik, terus ada keinginan untuk melaju ke langkah selanjutnya. Ini saya kasih contoh ini. Misalkan teman-teman ini yang cowok atau cewek ya melihat, kalau yang cewek yang melihat cowok ganteng gitu ya, cowok ganteng, cowok yang ganteng itu apa? Ganteng itu ya relatif ya. Yang kalau di Indonesia itu rata-rata ya ganteng itu ya tinggi, putih, terus kayak pinter atau apalah terserah gitu ya. Intinya dia tertarik dengan cowok ganteng gitu namanya. Terus laki-laki juga tertarik dengan cewek putih atau cewek yang cantik gitu ya. Tapi Indonesia cantik itu nggak selamanya putih sih. Yang menarik itu berbeda-beda. Oke lah, gampangnya cantik gitu ya. Nah, kalau yang cowok ya ganteng gitu ya. Tapi cantik dan ganteng itu komponennya nanti bermacam-macam. Tertarik nih. Terus desire-nya apa? Wah, ketika sudah tertarik, saya pengen memiliki. Nah, ketika pengen memiliki, masuk ke tahapan selanjutnya yaitu behavior stage atau perilaku. Perilakunya apa? Action. Actionnya apa? Misalnya kalau kita ngelihat produk ya, kita membeli. Kalau kita melihat misalkan ketertarikan terhadap lawan jenis ya, kita actionnya untuk mendekati, untuk pengen memiliki atau kalau pengen memiliki kayaknya kok bagus banget ya, pengen bersama terus atau apa gitulah ya. Jadi AIDA model ini yang sering dipakai. Jadi attention, interest, desire, action. Sesuatu itu yang ingin kita komunikasikan atau iklan atau tadi yang bauran tadi itu, pertama itu syaratnya harus menarik attention, perhatian. Setelah menarik perhatian, dia itu orang tertarik dengan pesannya, dengan produknya, dengan apa, lalu ada keinginan. Jadi ini attention ini juga bisa dengan iklan, interest nanti dengan eh, apalagi gitu ya, terus desire nanti dengan iklan yang beda lagi, setelah itu action. Jadi tahapan kita nggak langsung kita iklan itu orang langsung action gitu belum. Jadi kita harus menarik. Teman-teman mendekati juga, mendekati cewek nih ya atau cowok, ceweknya mendekati cowok itu jangan langsung ketika PDKT itu niatnya jadian gitu, jangan. Attention dulu, interest dulu, desire dulu, action dulu. Produk juga seperti itu. Produk itu jangan kita tampilkan terus niatnya langsung orang pada beli. Nah, itu juga kurang awet, kurang lama. Kenapa? Ya ini, orang itu harus tetap attention dulu, interest, desire, lalu action. Setelah action, repeat lagi, repetition, repetition, orang akan menjadi lebih loyal. Ketiga di samping ini lebih lengkap penjelasannya. Jadi kalau hierarchy of effect model yang B ini dari Robert Levitch sama Gary. Kalau yang tadi AIDA ini Eka Strong ya dari McGraw-Hill New York. Kalau yang B ini modelnya dari Robert J. Levitch dan Gary Astainer, Journal of Marketing Management. Jadi pertama itu awareness. Jadi dia itu aware, dia itu eh, sadar gitu ya. Sadar kalau oh, ternyata ada barang ini, terus dia tahu. Setelah sadar ada produk A, terus dia tahu, dia mencari tahu. Lalu setelah mencari tahu dia suka, terus preferensinya itu apa namanya? Karakter. Jadi dari suka itu dia terjemahkan, oh saya suka sesuka yang si A B C D E yang karakternya A B C D E gitu kan ya. Lalu conviction, conviction ini lebih kepada eh jadi kayak gini, ketika dia preferensi dia terus lebih kayak milih gitu ya. Conviction. Setelah itu dia beli atau purchase. Kalau yang innovation adoption model ini sama, dia awareness, interest, evaluation, terus trial dan adoption. Jadi sama ini, kalau yang innovation adoption model ini hampir mirip sama AIDA, tetapi dia lebih ke apa namanya? Ada trialnya di situ. Jadi orang itu belum tentu langsung action langsung beli, tetapi dia mencoba dulu, baru dia uh, selalu menggunakan.
Kalau yang communication model, nah ini yang diterapkan oleh Philip Kotler dari berbagai sumber digabungkan gitu ya, mungkin dapat diteliti ulang. Pertama, kalau yang namanya kognitif, kalau ketika kita ingin mencapai ke level kognitif orang, itu dibutuhkan 3 stage. Exposure, jadi kita memberikan exposure, kita memberikan satu informasi, tampilan apa yang banyak gitu, jadi di-expose ya, bahasa Indonesia di-expose sudah kenal ya. Terus reception, terus cognitive response. Jadi expose, terus di-receive, terus langsung di cognitive response. Jadi ini sampai ke dia itu tidak hanya ketika kita menyampaikan terus memberikan atensi saja tidak, tetapi dia harus ada receptionnya, jadi penerimaannya gitu ya, atau apa namanya ya, lebih ke proses penerimaan atau proses respons kognisi. Setelah itu di level afektif ada attention sama attitude. Attitude dulu sama attention. Attitude itu kadang-kadang kalau Indonesia itu lebih beda, beda ya. Attitude itu bukan tingkah laku yang baik, sopan atau enggak. Jadi attitude-nya ini dia menerima atau enggak, positif atau tidak. Kayak gitu. Positif atau tidak, setelah itu ke intention. Niat untuk membeli lalu behavior. Behavior ini ya perilakunya membeli, menggunakan dan yang lain-lain. Jadi ini respons hierarki model. Ketika kita berkomunikasi menyampaikan produk kita itu kita harus memperhatikan hierarki model ini. Kognitif, afektif, lalu behavior. Selanjutnya next. Nah, langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi efektif. Jadi setelah kita tahu bauran pemasarannya, terus hierarkinya seperti apa, terus langkahnya seperti apa sih? Eh, kita menarik pelanggan itu untuk sampai ke level purchasing. Nah, pertama identifikasi target audience. Dari awal saya sudah cerita, audiens kita itu seperti apa. Kita identifikasi mulai dari demografinya, pendidikannya, kebutuhannya, dan berbagai macam yang lain. Lalu setelah identifikasi target audience, kita tentukan tujuan kita. Tujuan kita itu mau ngapain? Apakah ke affection dulu atau sudah sampai ke purchasing? Itu kan pasti berbeda itu kan tujuannya. Nah, itu juga strateginya pasti berbeda. Lalu kita rancang nih. Kalau misalkan kita cuma sampai langkah affection dulu, affectionnya dikuatkan dulu nih karena produk kita itu yang penting dicintai, nanti orang pasti akan selalu memakai atau cuma level interest dulu atau cuma awareness dulu. Nah, kita rancang komunikasinya. Kalau misalkan sampai ke purchasing misalkan bisa langsung kita pakai event. Kalau, apa namanya, cuma sampai ke awareness kita kasih iklan dulu nih di awal kayak gitu. Lalu memilih saluran ini bagaimana kita mentransfer informasi itu. Saluran-saluran apa yang kita gunakan? Sosial media, cetak, atau apa, atau yang, paling efektif itu menggunakan apa gitu kan ya. Setelah kita memilih saluran, kita membuat anggaran nih. Jadi biasanya iklan itu menurut penelitian itu ada yang bilang 30-40% dari produk. Misalkan produk kita harganya 10.000, itu ya yang 3.000 sampai 4.000 ini harusnya iklan. Tapi juga ada produk-produk tertentu yang dia itu bisa sampai 70% itu biaya iklan. Contohnya apa? Shopee, Marketplace itu mungkin dia juga iklannya itu sangat tinggi, tapi karena apa? Karena dia bahan baku dan yang lain-lainnya rendah, jadi dia iklannya tinggi agar bisa menarik orang. Itu jadi membuat anggaran ini ada satu bahasan khusus sendiri, teman-teman nanti pelajari lebih lanjut. Kalau action gitu ya, ketika kita di kelas kita bisa membahas lebih banyak tentang ini. Jadi anggaran ini itu tidak hanya sebagai apa namanya biaya saja, tetapi ketika kita menghabiskan anggaran sekian, berapa sih yang akan kita capai? Ketika misalkan teman-teman pengen mendapatkan 100 juta nih, oh berarti saya harus mengeluarkan 30 juta dulu nih, mempersiapkan 30 juta dulu untuk iklan set. Nah, nanti tetap ada yang namanya kontrol, ada yang namanya oh sekian penelitian, oh sekian misalkan 30 juta saya dapatnya 120, oh berarti conversion rate-nya itu bisa sampai berapa tadi? 4 kali lipat gitu kan ya. Jadi dari 30 sampai oh itu 4 kali lipat itu udah sangat bagus. Kayak gitu. Ada yang sampai 50% dan yang lain-lain. Ada yang menetapkan bauran media. Jadi kalau tadi memilih saluran, selanjutnya memilih bauran, menetapkan bauran medianya. Pakai satu media cukup. Oh, kalau merasa cukup ya sudah berarti cuma di situ saja teman-teman yang bisa dijangkau.
Kalau menggunakan berbagai media, misalkan menggunakan sosial media, YouTube, poster, baliho, dan yang lain-lain akan semakin banyak jangkauannya. Tetapi juga harus disesuaikan dengan produknya dan target audiensnya seperti tadi itu ya. Jadi dirancang, terus milih saluran anggaran, terus menetapkan bauran media ini satu kesatuan. Lalu kita ukur hasilnya. Tadi ketika kita anggaran sekian, terus memakai misalkan nih kita buat 30%, kita 30% itu 30 juta misalkan kita kan pengen dapat 100 juta. 30 juta ini nanti kita bagi-bagi nih bauran medianya YouTube YouTube itu 20 juta, terus yang 10 juta itu lewat baliho sama pamflet gitu misalkan. Kita tetapkan itu terus diukur hasilnya. Oh, ternyata hasilnya bisa lebih tinggi nih. Di YouTube lebih tinggi. Terus berarti untuk yang next itu YouTube-nya dinaikkan dari yang cuma awalnya kan budgetnya 30 20 dia kita naikkan jadi 25 juta agar hasilnya bisa lebih optimal. Terus saja muter aja. Lalu selanjutnya mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Apa sih yang dimaksud terintegrasi? Terintegrasi ini adalah proses dari awal sampai akhir ini dia itu dipikirkan secara langsung dan menyeluruh oleh bagian tim pemasaran. Bisa menggunakan agensi. Jadi kalau di Jakarta, di Pekalongan, kalau di Jogja mungkin ada ya, di kota-kota besar itu pasti ada agensi periklanan. Di sini juga pasti ada. Agensi periklanan itu pasti ada. Jadi dia salah satu perusahaan sendiri yang dia benar-benar cuma mengurusi bagaimana mengiklankan atau bagaimana mengkomunikasikan atau seluk-beluk memasarkan itu kan ada macam-macam ya, menentukan produk dan yang lain-lain. Jadi agensi ini dia itu tugasnya adalah mengintegrasikan semua pemasaran. Mulai dari komunikasi ya terintegrasi. Dia mikir tuh dari awal targetnya, bla bla, anggarannya, bla bla. Dia udah mikir semuanya sampai akhir. Jadi ini adalah satu kesatuan yang dia itu ketika dia dirancang dari awal sampai akhir itu nyambung. Jangan sampai terpisah. Oh, kita memikirkan sepenting anggarannya itu oh jangan. Sepenting bauran medianya itu jangan. Jadi tetap semuanya ini integrated, tersambung. Selalu itu ya, terintegrasi. Gitu. Karena apa? Satu dan yang lainnya pasti berpengaruh. Seperti itu. Next. Ada karakteristik dari bauran komunikasi. Setelah kita lihat bauran komunikasinya, terus apa aja contoh-contohnya, terus juga tadi stage-nya, terus juga apa namanya, kognitif, afektif, dan behaviornya. Selanjutnya itu caranya, mulai dari stepnya A sampai Z. Kita di sini mempelajari karakteristiknya dari bauran komunikasi itu. Pertama periklanan. Kalau periklanan, iklan-iklan ini dia karakteristiknya adalah dia mudah menyebar. Ekspresi dari iklan ini memperkuat karakter dan bisa dikontrol. Itu kalau yang kita menggunakan periklanan. Periklanan tadi ada yang contohnya tadi di awal sudah ya. Acara promosi. Acara promosi ini dia karakteristiknya dia mampu menarik perhatian secara langsung. Terus kita bisa memberikan insentif dan juga kita bisa mentarget orang-orang melalui invitation, undangan. Jadi acara promosi ini dia lebih apa namanya bisa menyasar lebih khusus karena ada undangan dan juga kita bisa memberikan insentif. Juga bisa untuk memberikan orang itu yang datang itu mencoba itu kan juga lewat acara promosi. Kalau event, event ini relevan dan membuat audiens terlibat langsung dan implisit. Tidak, kalau implisit itu tidak eksplisit ya. Maksudnya implisit itu sesuatu yang menggambarkan contohnya tadi olahraga. Olahraga itu kan implisit kalau kita mengiklankan produk extra joss misalkan atau apa gitu ya. Itu kan implisit secara tidak langsung gitu implisit ya. Membuat audiens terlibat langsung di sana ketika event itu teman-teman misalkan ada bazar atau apa gitu kan ya teman-teman itu bisa mencoba langsung audiens itu bisa mencoba langsung menggunakannya bisa merasakannya melihat itu melalui event dan lebih relevan bedanya kalau periklanan sama event ini kalau periklanan kan kita melihat membaca jadi tujuannya lewat periklanan itu juga berbeda dengan membuat event kalau event mungkin bisa lebih ke level affection ya ketika melihat attention terus cinta dan bisa sampai ke beli itu di event. Terus humas dan publikasi, dia itu kredibilitas tinggi, menjangkau pelanggan yang susah didapat, dan juga bisa didramatisasi. Jadi kalau publikasi itu, humas dan publikasi ini mendramatisir barang, eh, bukan konteksnya bukan drama yang negatif itu enggak ya, tetapi kita bisa menarik orang untuk lebih, jadi merasakan sesuatu yang lebih dari yang dia bayangkan, itu didramatisasi seperti itu ya.
Terus pelanggan yang sudah didapat juga bisa dilakukan dengan humas dan publikasi. Karakteristik online dan media pemasaran digital yang ini adalah banyak info dan hiburan yang dapat disediakan. Lalu interaktif dan up to date. Jadi kalau kita menggunakan online media pemasaran digital, informasi-informasinya itu akan beragam dan bisa bervariasi banget kayak gitu ya. Bisa melalui informasi, hiburan, di situ bisa built-in, implisit dan macam-macam. Terus juga bisa interaktif. Jadi kalau kita menggunakan selanjutnya itu ya mobile ya, online media digital, kita bisa bertanya langsung, kita bisa apa namanya? Walaupun tidak merasakan barang secara langsung kayak di event, tetapi kalau online dan media pemasaran digital ini kita karena bersinggungan sehari-hari itu lebih bisa mengontrol, lebih bisa menggunakannya untuk goal-nya lebih tinggi kayak gitu. Kalau yang pemasaran mobile ini sensitif terhadap waktu, sangat berpengaruh dan mudah menyebar. Sensitif terhadap waktu kenapa? Orang itu kan setiap saat itu menggunakan HP. Jadi yang paling melekat dengan mobile jadi manusia. Kalau orang tidur, orang baru bangun apa itu HP-nya ini juga sama nih kondisinya. Ketika kita baru bangun tidur, HP-nya ini, mobilenya ini juga seolah-olah bangun tidur seperti itu kan. Tapi ketika menggunakan pemasaran mobile, ini akan sangat berpengaruh ketika kita bisa lihat nih ketika pagi hari. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang membahas jam berapa sih kita posting Facebook, posting Instagram yang paling berpengaruh itu sudah sangat jamak ya, sudah sangat familiar ya itu. Penelitian di mana-mana tuh sudah sangat banyak itu. Harusnya teman-teman tak perlu saya sampaikan itu udah tahu. Kalau Facebook itu attention tertingginya jam berapa, engagement tertingginya jam berapa Facebook. Karena apa? Karakternya Facebook itu yang memakai orang-orang lebih tua. Kalau Instagram anak-anak muda engagementnya jam berapa, terus bentuknya seperti apa itu kan karena itu eh, pengaruhnya. Di sini pasar mobile ini karakternya dia itu sangat berpengaruh dan mudah menyebar karena yang paling dekat dan melekat dengan kita atau pelanggan. Ada pemasaran langsung, dia itu kalau pemasaran langsung kita datang, kita memberikan informasi langsung, itu dia bersifat pribadi, proaktif, dan juga melengkapi dari ke semua bauran ini. Jadi sudah ada iklan nih, tetapi kita tetap menggunakan pemasaran langsung. Ada nggak sih produk-produk yang seperti itu? Banyak. Jadi dia itu menggunakan direct selling, terus menggunakan apa namanya pemasaran langsung yang datangi atau menggunakan event atau apa gitu ya dia itu melengkapi ini. Jadi kalau orang sudah kenal dia mengingatkan atau mungkin memberikan percobaan itu juga menguatkan pemasaran-pemasaran yang lain atau menguatkan bauran komunikasi yang lain. Penjualan pribadi dapat disesuaikan berorientasi pada hubungan dan respon. Jadi komunikasi ketika kita menggunakan personal selling, datang ke rumah dodol, itu kita bisa menyesuaikan audiennya seperti apa, kita komunikasinya seperti apa, bisa langsung disesuaikan. Tapi kalau iklan kan enggak. Satu iklan general, itu yang kita sasar, misalkan di satu daerah itu ada 10 kategori orang, kita sasar 3 misalkan. Ya 3 orang itu yang kita dapat. Yang 7 itu ya kita sasar dengan menggunakan media yang lain. Tetapi ketika penjualan pribadi, kita datengin satu orang ya akan sangat bisa disesuaikan atau customize, tapi ya hanya dapatnya satu orang itu dan bisa sangat apa namanya berhasil ketika pemasarnya itu bagus. Itu adalah beberapa karakteristik dari bauran. Ada 3 faktor penting dalam men-setting bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah tipe pasar dari produk tersebut. Orang membeli Apple dan orang membeli Xiaomi, tipe pasarnya adalah berbeda. Jadi komunikasi yang digunakan juga berbeda. Jadi ini yang perlu diperhatikan dan ini penting ya dalam kita melakukan setting dari bauran komunikasi pemasaran ini. Bauran tadi kan ada 8. Kita menggunakan apa aja terus tahapnya apa aja itu yang pertama adalah tipe pasar dari produk tersebut. Siapa yang bisa menentukan tipe pasar dari produk tersebut adalah si ownernya. Kepengen kayak gimana sih produknya. Di Pekalongan, batik tulis sama batik cap atau batik printing itu juga tipe pasarnya berbeda. Komunikasi yang disampaikan juga berbeda. Batik tulis yang harganya tinggi, tipe pasarnya adalah orang-orang yang eksklusif, nggak mungkin kita menjualnya secara hard selling
ayo beli gitu, nggak akan laku. Karena apa? Orang-orang tipe seperti ini dia lebih suka dengan cara-cara yang sarkasem atau yang implisit seperti itu. Jadi komunikasinya juga kita dengan menggunakan eh, rayuan-rayuan yang tidak kentara langsung. Nah, itulah. Itu adalah tipe pasar dari produk yang eksklusif. Nah, kalau Xiaomi ya kita sampaikan aja kegunaannya ini. Eh, Apple itu dia itu jarang menceritakan tentang speknya berapa atau apanya berapa, itu dia ditonjolkannya nggak ke sana, tetapi lebih ke fitur kalau Apple ya. Tapi kalau Xiaomi atau apa gitu ya, oh ini dua misalkan komposisinya segini, harganya segini. Kalau Apple jarang dia tuh menyebutkan harga. Tapi kalau Xiaomi itu terpampang di situ harganya. Jadi gitu. Jadi kalau produk-produk yang bawah gitu karena dia sensitif harga ya, produk-produk bawah itu kan sensitif harga. Batik pun juga batik yang bawah itu pasti dia sensitif harga. Jadi ditonjolkan banget itu harganya. Kalau mau menjual sesuatu ya harganya di gampangannya font tebel, warnanya merah, gede. Nah, itu penting. Selanjutnya tahap kesiapan pembeli. Jadi apakah si pembeli ini eh, sudah siap menerima informasi dari kita. Kalau misalkan pembelinya lagi nggak siap mau kita belikan. Jadi kalau dia kondisinya nggak siap nih informasinya si audiensnya, ya mau kita kasih informasi sebagus apa dan secemerlang apapun itu juga akan susah. Jadi tetap tetap juga diperhatikan kesiapan pembeli. Analisisnya seperti apa? Nah, misalkan nih saya kasih contoh daerah yang dia sedang dilanda pandemi, ini pasti akan kesiapannya akan kurang. Sekarang masa pandemi seperti ini, untuk barang-barang tertentu kesiapan pembeli untuk misalkan kalau lebaran, lebaran itu gampangnya yang lebaran ini ya. Kalau lebaran ini orang kesiapan beli pakaiannya itu akan tinggi. Nah, itu sudah diterjemahkan oleh orang-orang. Jadi aslinya ilmu-ilmu yang sudah digunakan oleh orang, pengalaman-pengalaman orang itu diterjemahkan melalui buku-buku ini sudah ada aslinya. Cuman mereka emang sudah berpengalaman langsung gitu ya. Oh, kalau lebaran ini baju banyak ini produksinya tinggi karena apa? Orang pasti akan siap membeli seperti itu. Kenapa mau dipakai seperti itu. Nah, terus juga yang paling penting yang ketiga adalah tahap daur hidup produk. Produknya ini sampai mana? Daur hidup produk itu kan ada yang dari mulai bawah, naik, terus ketika sampai di puncak pasti dia udah turun. Nah, daur hidup produknya sampai mana nih? Kita apakah lagi dalam posisi mau naik, merangkak naik atau sudah pada posisi puncak? Kalau dalam posisi puncak, terus kita sudah mau turun, strategi paling utama adalah diversifikasi. Diversifikasi itu apa? Ketika kita sudah lagi masa paling tinggi banget nih, laris banget, harusnya di situ teman-teman harus menyiapkan produk yang lain untuk mendivers produk ini. Kenapa? Kalau dibiarkan terus kita terlena, kita sampai posisi atas terus kita terlena, tidak akan lama pasti barang itu akan turun. Nah, ketika barang itu sudah turun, mau menaikkan lagi itu akan susah. Kita mendiversifikasi susah. Makanya banyak orang-orang yang ketika program, ketika acara atau apapun, event atau apa ketika dia pada posisi tertinggi, dia akan menutup atau memecah yang lain agar apa? Tidak masa posisi down. Keuntungan ketika pada posisi tertinggi itu juga keuntungannya tertinggi. Kalau turun, menurun lagi seperti itu. Itu adalah 3 faktor penting dalam setting bauran produk. Jadi ini di slide terakhir ini kesimpulannya intinya ketika kita mengkomunikasikan itu tidak bisa kita hanya memandang dari satu sisi tetapi juga harus terintegrasi dari A sampai Z-nya mulai dari baurannya seperti apa, karakteristiknya, stepnya dan yang lain-lainnya. Itu namanya terintegrasi, nyambung gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diisi kuesionernya. Nanti akan disampaikan kuesioner khusus bagi teman-teman. Nanti di pertemuan minggu depan kita akan bertemu melalui Google Meet untuk membahas ini plus juga apa namanya recall materi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan selalu, tetap bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.